baru, gereja berpatokan. Slide berikut. Oh ya, ada di sini. Ya, berikutnya Pak Tim. Ya, ada 3 senjata yang dikonsolidasikan oleh gereja dalam usaha melawan bidat-bidat, yaitu pertama pengakuan iman, 2 kanon perjanjian baru, dan ketiga jabatan uskup. Dalam sejarah gereja, mula-mula kata kanon itu dipergunakan untuk pengakuan iman, sedangkan penggunaannya untuk menyebut daftar kitab suci perjanjian baru dilakukan pada pertengahan abad keempat. Jadi rupanya di dalam gereja sebelum digunakan untuk menyebut daftar kitab suci, kata kanon itu sudah digunakan untuk pengakuan iman. Berikutnya. Next. Sebelum ada kanon perjanjian baru, gereja berpatokan kepada kitab suci perjanjian lama, yaitu Tanakh dan atau Septuaginta. Nah, saya gunakan kata dan atau oleh karena secara umum Tanakh itu digunakan di Palestina. Jadi gereja yang berlatar belakang Yahudi Palestina itu menggunakan Tanakh, dan gereja yang di diaspora itu menggunakan Septuaginta. Tetapi kadang-kadang gereja di Palestina juga menggunakan Septuaginta juga, sebaliknya juga demikian. Nah, kemudian kanon kitab suci PL sendiri telah mulai disusun oleh Esra pada pasca pembuangan, kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, dan baru ditetapkan dalam Sinode Yamnia sekitar Tel Aviv sekarang ini pada tahun 90 Masehi. Jadi kurang lebih penyusunan kanon perjanjian lama itu sendiri prosesnya memakan waktu kurang lebih atau lebih dari 500 tahun. Penetapannya tahun 90. Jadi bisa dipastikan bahwa penetapan kanon perjanjian lama, Tanakh dalam hal ini, itu turut menginspirasi bapak-bapak gereja di kemudian hari dalam penyusunan atau pergumulan untuk menyusun kanon perjanjian baru, kira-kira seperti itu. Lanjut. Syarat-syarat pengkanonan. Ada 4 syarat mutlak. Yang pertama, otorisasinya, yaitu kitab itu harus otoritatif, berotoritas ilahi maksudnya. Apakah tulisan-tulisan tersebut memiliki kewibawaan ilahi sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah apostolisitasnya. Apakah penulisnya adalah seorang rasul atau seorang yang memiliki kedekatan hubungan dengan tradisi kerasulan. Contoh Lukas misalnya, dia bukan seorang rasul, tapi dia orang kepercayaannya Paulus. Jadi dia memiliki kedekatan hubungan dengan tradisi kerasulan. Markus bukan seorang rasul, tetapi dia seorang pengikut Kristus yang cukup aktif juga, dan kemudian dia itu punya kedekatan hubungan dengan Petrus. Jadi mereka semua memenuhi kriteria sebagai atau karya tulis mereka memenuhi kriteria apostolisitas dalam hal ini. Yang ketiga, berikut, otentisitasnya, otentik maksudnya. Nah, apakah kitab tersebut atau tulisan tersebut mengungkapkan kesaksian iman jemaat mula-mula? Dan yang keempat, katolisitasnya, yaitu mempertimbangkan apakah kitab tersebut diterima dan digunakan secara luas oleh gereja di abad pertama, gereja mula-mula. Next. Proses kanonisasi. Nah, kanonisasi perjanjian baru ini memakan waktu yang cukup panjang, mulai dari pertengahan abad ketiga sampai penetapannya pada akhir abad keempat. Jadi makan waktu cukup panjang. Bahkan di abad kedua pergumulan akan adanya kanon sudah mulai, gitu ya. Coba balik dulu ke slide sebelumnya, Pak Tim.
Ya, mula-mula gereja perdana menggunakan atau mengacu kepada Tanak atau Septuaginta sebagai kitab suci. Jadi 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 itu yang dimaksud oleh Paulus di sana, tulisan-tulisan yang diilhami atau diwahyukan itu adalah mengacu kepada Tanak atau perjanjian atau Septuaginta. Itu belum ada kanon PB waktu itu ya. Nah, berikutnya. Kebutuhan akan adanya kanon perjanjian baru mulai disadari sejak pertengahan abad kedua akibat adanya serangan dari bidat-bidat. Bidat yang dirasakan sangat membahayakan iman jemaat ialah Marcionisme. Dia hadir sekitar tahun 150 Masehi. Marcion mengklaim diri sebagai penafsir Paulus. Ia menolak PL dan karena itu ia menolak pula semua kitab yang memiliki muatan PL. Maka ia menyusun daftar kanonnya sendiri berisi Injil Lukas. Mengapa Injil Lukas? Karena penulisnya bukan orang Yahudi. Jadi si Marcion ini dia menolak semua yang berbau Yahudi, termasuk orangnya dan hasil karyanya. Nah, Injil Lukas penulisnya diterima karena dia bukan orang Yahudi. Tetapi dia bersihkan dulu semua muatan PL dari dalam Injil Lukas, baru kemudian dia masukkan dalam daftar kanonnya, si Marcion ini. Dan surat-surat Paulus. Oleh karena dia mengklaim dirinya sebagai penafsir Paulus dalam hal ini, penyambung lidah Paulus. Nah, jadi semua surat Paulus dimasukkan dalam kanonnya dia, Marcion ini, kecuali surat Ibrani. Karena sangat berbau Yudais. Slide berikut. Kemudian tahun 130 sampai 200 ada Irenaeus dari Lyon. Adalah orang pertama yang tampil dengan daftar kitab yang melawan bidat. Dalam karyanya berjudul Against the Heresies. Daftarnya berisi seluruh kitab perjanjian baru yang ada pada kita sekarang, kecuali surat Ibrani, 2 Petrus, dan 3 Yohanes. Irenaeus terkenal karena argumentasinya yang membela eksistensi keempat Injil. Dia menyebutnya sebagai Injil rangkap 4, sesuai dengan arah 4 mata angin. Jadi dia mempertahankan hanya ada 4 Injil saja, tidak boleh lebih karena alam semesta ini ditopang oleh 4 arah mata angin. Jadi berdasarkan itu dia memperjuangkan Injil 4 rangkap. Dan rupanya itu diakomodir dalam penetapan kanon sehingga kita hanya punya 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kira-kira seperti itu. Berikutnya. Sebuah daftar kitab yang berasal dari tahun 170 Masehi, naskah aslinya dalam bahasa Yunani, dinamakan Kanon Muratori atau Fragmen Muratori. Fragmen ini ditemukan kembali di Milan, Italia, oleh Kardinal L.A. Muratori. Jadi kata Muratori ini disebutkan menurut nama penemu dari fragmen itu. Nah, 1672 sampai 1750. Lalu fragmen temuan Muratori itu diterbitkan kembali pada tahun 1740 dan diberi nama sesuai dengan penemunya. Berikut. Pada akhir abad pertama, kurang lebih tahun yang sama dengan Muratori tadi, Tatianus dari Assyria menyusun sebuah kitab berisi penyatuan keempat Injil. Kitab ini dinamakan Diatesaron, artinya harmonia, karena berisi keempat Injil yang diharmonisasikan menjadi satu. Naskah aslinya dalam bahasa Yunani ditemukan kembali pada tahun ini, dikenal pula dengan sebutan Evangelion. Berikut. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan pemunculan Diatesaron, muncul pula sebuah kumpulan kitab yang dinamakan kumpulan tulisan-tulisan Paulus
atau Corpus Paulinum. Nah, jika kumpulan Injil-Injil disebut Evangelion, maka kumpulan tulisan-tulisan Paulus ini dikenal dengan sebutan Apostolos. Next. Selain itu ada pula Pesita, yaitu terjemahan perjanjian baru, terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Suryani, bahasa Aram, berasal dari abad kedua. Disusul kemudian dengan Pesita perjanjian baru. Jadi mula-mula perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani, kemudian sekian abad kemudian disusul dengan penerjemahan perjanjian baru ke dalam bahasa Suryani. Jadi ada Pesita perjanjian lama, ada Pesita perjanjian baru. Pada tahun 254, Origenes dari Alexandria menyusun sebuah daftar berisi kitab-kitab yang diterima secara umum. Ia menyusun sebuah daftar berisi kitab-kitab yang harus ditolak. Jadi Origenes mulai menggagas, Origenes adalah orang pertama yang mulai menggagas bahkan menyusun sebuah daftar berisi kitab-kitab yang harus ditolak oleh gereja. Kira-kira begitu. Next. Pada tahun 303 Masehi, Eusebius dari Kaisarea melakukan hal yang sama seperti Origenes. Yang membedakannya dari Origenes ialah Eusebius juga menyusun sebuah daftar berisi kitab-kitab yang diperdebatkan. Jadi tadi Origenes hanya berkonsentrasi pada kitab-kitab yang ditolak. Nah, sementara Eusebius tidak hanya kitab yang ditolak, tapi dia juga menyusun daftar kitab-kitab yang diperdebatkan. Nah, maksudnya kitab-kitab yang diperdebatkan itu adalah kitab-kitab yang kemudian hari diterima oleh gereja masuk dalam daftar kanon, tetapi pada awalnya masih diperdebatkan. Jadi penerimaannya dalam kanon itu masih terus berproses dengan perdebatan. Nah, itu daftarnya dibuat oleh Eusebius. Sekitar tahun 300 Masehi, gereja secara umum telah menerima sejumlah tulisan sebagai yang berwibawa di samping kitab suci PL, di samping Tanakh dan Septuaginta. Tulisan-tulisan tersebut ialah keempat Injil, 13 surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Next. Pada tahun 267, Athanasius dari Alexandria menyusun sebuah daftar berisi 27 kitab yang kita kenal sekarang. Daftar Athanasius tersebut segera diterima secara luas oleh kalangan gereja timur. Kemudian atas bantuan dari Hieronymus, Hieronymus ini adalah nama lain dari Jerome. Nah, Hieronymus ini membantu Athanasius untuk mempublikasikan daftar kanonnya ke gereja barat. Jadi dia menyebarkan di kalangan gereja barat. Berikut. Pada tahun 393 dalam konsili Hippo, daftar Athanasius itu diterima dan ditetapkan sebagai kanon perjanjian baru. Penetapan ini kemudian diperkuat di dalam konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Jadi ketika daftar yang dibuat oleh Athanasius itu ditetapkan sebagai kanon perjanjian baru dalam dua konsili yang berdekatan waktunya tadi, maka penyusunan kanon perjanjian baru mencapai titik final. Jadi selesai sudah, tidak ada lagi tambahan kitab yang lain di dalam daftar kanon. 27 kitab yang kita punya sekarang itu sudah ditetapkan di dalam dua konsili yang berdekatan waktunya tadi, 393 dan 397. Next. Vulgata. Vulgata adalah kitab suci yang menjadi pegangan Gereja Roma Katolik, berupa terjemahan PL dan PB dalam bahasa Latin, buah karya dari Erasmus pada tahun 1538. Sebelumnya, Hieronymus
alias Jerome yang hidup pada tahun 347 sampai 420, ia telah menggunakan istilah Vulgata untuk menyebut Septuaginta. Jadi istilah Vulgata itu bahkan sudah digunakan sebelum ada Alkitab bahasa Latin. Nanti setelah ada Alkitab bahasa Latin, karya Erasmus tadi, baru Vulgata itu khusus digunakan untuk mengidentifikasi Alkitab berbahasa Latin. Berikut. Selain berisi PL dan PB dalam bahasa Latin, Vulgata juga berisi Deuterokanonika atau kanon kedua. Dalam Gereja Katolik Roma, kanon Perjanjian Baru, khususnya Vulgata, diteguhkan kembali dalam Konsili Florence tahun 1441 dan Konsili Vatikan pertama tahun 1870. Next. Apokrifa dan pseudepigrafa. Kitab-kitab yang ditolak oleh gereja digolongkan sebagai apokrifa, yang artinya tersembunyi atau disembunyikan. Sering disebut pula sebagai kitab-kitab atau tulisan-tulisan ekstra kanonik karena tidak termasuk di dalam kelompok kitab-kitab yang dikanonkan. Berikut. Selain apokrifa, ada pula tulisan-tulisan yang digolongkan sebagai pseudepigrafa, yang berarti tulisan-tulisan palsu. Dari kata pseudo, yang artinya palsu, dan epigrafa, yang artinya tulisan-tulisan. Disebut palsu karena ditulis oleh para penulis anonim dengan mencatut nama tokoh-tokoh yang terkenal di masa lampau. Motifnya antara lain untuk memberikan kesan otoritatif bagi tulisannya tersebut. Jadi biar tulisannya bisa dibaca orang atau laku terjual barangkali, maka mereka menggunakan nama tokoh-tokoh masa lampau. Termasuk salah satunya yang mungkin pernah kita singgung beberapa waktu yang lalu adalah Kitab Henokh. Kitab Henokh itu bukan karangan Henokh yang hidup sebelum zaman Nuh, ya. Tapi itu adalah karya masa antar perjanjian, abad ke-2 Masehi, gitu. Antara abad ke-2 Masehi sampai dengan tahun Masehi di masa itu, oleh penulis anonim dengan menggunakan nama Henokh sebagai penulisnya. Nah, itu